Selamat datang di paradoks pembangunan infrastruktur jalan Indonesia. Di tengah kencangnya proyek pembangunan jalan tol, kondisi jalan rusak di Lampung dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia semakin menganga lebar. Kondisi jalan berlubang menghantam sejumlah jalan di 38 provinsi di Indonesia, termasuk ibu kota Jakarta. Saat ini, kalau kita bisa bilang 10 tahun terakhir, Pak Jokowi pemerintahannya, pembangunannya sangat bagus, sangat besar, sangat padat tentunya ya. Tapi Indonesia ini is one of the great membangun. Kalau membangun dari nol, tetapi kalau maintenance-nya sangat jelek, maintenance dan perbaikan, baik itu dari tingkat pusat, tingkat daerah, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten, ya, tingkat 2 kabupaten atau kota, itu sangat minim. Selain bisa menghambat aktivitas, kerusakan jalan di sejumlah daerah juga menyebabkan kerugian. Dampaknya adalah nomor 1 logistik. Logistik akan lebih lambat dan lebih mahal, dan juga kerusakan kepada kendaraan transportasi, baik itu kendaraan logistik atau kendaraan pribadi tentunya kan, dan membuat warga yang sekitar jalan itu juga ya tidak produktif, ya produktivitasnya berkurang, dan juga kesehatan, Pak. Jalan yang rusak tentunya akan makin berdebu, ya makin kotor. Jadi kesehatan bagi warga itu sangat tidak baik, banyak efeknya sangat panjang, sangat besar, dan ini harus segera ditangani oleh pemerintah. Kerusakan jalan biasanya diperparah ketika musim penghujan tiba. Jalanan akan menjadi becek dan beberapa bahkan menyebabkan kubangan yang membahayakan pengguna jalan. Sesuai pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah baik pusat maupun daerah wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Sementara, sesuai wewenang pasal 273, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas hingga menimbulkan korban luka ringan dan atau kerusakan kendaraan penyelenggara jalan yang abai terhadap kerusakan jalan, bisa dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal 12 juta rupiah. Jika mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Jika korban meninggal dunia, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak 120 juta rupiah. Perbaikan jalan pun sebaiknya sudah dilakukan jika ada keretakan, tidak menunggu lebih parah. Intinya mulai dari retak, itu di bawah 10% kerusakannya sudah harusnya langsung diambil tindakan. Kayak hari ini saya baca bahwa pemerintah Lampung itu sebenarnya tidak melakukan perbaikan kalau kerusakannya tidak sampai 40%. Saya tepuk jidat baca berita seperti itu ya, Pak ya. Seharusnya jangan ada kerusakan, Pak, ya kan? Jangan ada kerusakan sampai 60% baru dia diperbaiki. Sementara itu, juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaya mengungkap, setidaknya ada 3 faktor penyebab banyaknya jalan rusak di Indonesia. Pertama, traffic ya, dengan muatan berat, itu yang paling sering ya. Beban ya, artinya beban jalan dan traffic. Kemudian yang kedua, air, Mbak. Kemudian juga di Indonesia jangan lupa banyak daerah kan ada di daerah rentan bencana ya, terutama gempa, kemudian gerakan tanah ya, atau landslide gitu. Jadi itu yang menyebabkan banyak kondisi kita ya turun. Di Indonesia, persoalan kewenangan dan tanggung jawab perbaikan jalan dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemda setempat hingga pemerintah pusat. Kalau dibilang siapa yang paling bertanggung jawab, ya saya bisa bilang nomor 1 adalah kepala daerah masing-masing, nomor 2 adalah kepala dinas masing-masing daerah. Selain itu, kenakalan kontraktor dan konsultan jalan juga memperburuk infrastruktur jalan di Indonesia. Di mana-mana ya pasti ada, bukan cuma kontraktor nakal ya. Bisa saja ada mulai dari perencananya yang nakal,
kemudian ada juga mungkin unsur pemerintahnya, kemudian kontraktornya, pengawasnya, konsultannya gitu ya, dan lain-lain. Saya kira ini adalah sebuah ekosistem. Jalan ini kan barang mahal, membangunnya mahal, maka harus dirawat dengan baik, harus dipelihara dengan baik gitu. Jadi ini juga harus menjadi perhatian dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Karena kalau jalan itu tidak dirawat, makin cepat rusak, maka kita perlu biaya yang lebih besar lagi untuk mengembalikan kondisi kemantapannya. Pada dasarnya tidak ada cara khusus yang harus dilakukan pada saat melewati kondisi jalan yang rusak. Namun pengendara harus selalu waspada dan memiliki respon yang cepat saat akan melewati kondisi jalan yang rusak. Kurangi kecepatan sebelum sampai di titik jalan yang berlubang atau rusak. Pengendara disarankan untuk tidak menginjak rem terlalu kuat. Selalu jaga jarak, hal ini untuk memberikan rasa aman saat berkendara. Jaga konsentrasi selama berkendara, ini merupakan faktor utama penunjang keselamatan selama di perjalanan. Perhatikan kedalaman lubang di jalan, termasuk kendaraan di depan saat melewati lubang tersebut. Hal ini bertujuan agar pengendara dapat mengira-ngira dampak yang akan diterima kendaraan. Jika lubang terlalu dalam, cobalah cari area terendah dari lubang tersebut. Hindari dinding ban tergesek pinggiran lubang karena akan membuat ban mudah rusak. Banyaknya jalan yang rusak di Indonesia menjadi pekerjaan rumah yang seolah tidak ada habisnya bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Infrastruktur jalan yang lancar dan bebas hambatan merupakan urat nadi perekonomian negeri yang wajib disediakan pemerintah. Pemerintah tak boleh abai, apalagi lalai, agar tak ada lagi jalan rusak yang bisa mengakibatkan kecelakaan atau bahkan merenggut korban jiwa. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.